Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini kita telah bangun dan sehat dan selalu semangat serta bahagia di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 4 November 2022. Pagi ini bacaan kita kiranya dapat menuntun kita untuk berjalan di hari ini dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Kerapuhan manusia. Saudara-saudaraku, memang perjalanan kita kadang-kadang tak dapat kita duga, benar-benar menjadi misteri. Perjalanan hidup Daud yang sudah dirupa menjadi raja, namun bukannya tinggal di istana, malahan berpindah-pindah, berkelana, bersembunyi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita tidak dapat memahami mengapa tidak merebutnya dari Saul sekalipun ia sudah berhak, tetapi ia tetap tidak lakukan. Pasti kita akan bertanya mengapa dan apa sebabnya. Daud pun pasti tidak tahu mengapa harus terjadi hubungan dengan Saul yang tak kunjung membaik. Jelas ia tak membuat kesalahan padanya. Lalu hidup Daud begitu susah. Tidak ada pilihan baginya mempertahankan nyawanya, ia harus menghindar walau perjalanannya begitu berat. Pada renungan pagi sebelumnya, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan mengizinkan Daud dilucuti dari segala andalan-andalannya. Ia tidak memiliki istri, ia tidak lagi bersama sahabatnya Yonatan yang dapat memberikan perlindungan. Tidak lagi bersama Samuel, dan kini ia ada di pengembaraan seorang diri. Dan saudara sekalian, dua daerah pertama yang didatangi Daud setelah ia melarikan diri dari Saul. Yang pertama adalah di Nob. Daerah pertama ia mencari makanan, dan di daerah kedua dia mencari perlindungan ke daerah musuh. Ia lari ke Akis. Sebab Daud sadar seluruh wilayah Israel masih berada di dalam kekuasaan Saul. Dan Gat atau kota Akis adalah tempat atau pusat kota Filistin. Di sanalah pusat kerajaannya. Dan saudara sekalian, ia lari ke sana karena ia tahu bahwa seluruh Israel tidak menjadi tempat aman untuk ia bersembunyi. Ia tak lagi memiliki tempat untuk merebahkan kepala dengan aman. Dan akhirnya tidak ada jalan lain, ia mencoba lari ke daerah Filistin. Namun di luar dugaannya, ternyata penduduk Akis mengenali dirinya. Pegawai-pegawai Akis berkata, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Mengetahui bahwa ia dikenali, Daud begitu gentar. Keadaan makin menyedihkan bagi Daud karena ia harus berpura-pura gila supaya ia selamat dari Raja Akis di Gat. Ia memutar otak bagaimana supaya ia tidak dibunuh. Tentulah orang-orang Filistin masih ingat bagaimana panglima perang yang mereka begitu agungkan, Goliat, terkalahkan dan dibunuh oleh Daud. Tentulah mereka masih menyimpan dendam bagi Daud. Dan karena itulah saudara sekalian, Daud harus mencari akal bagaimana caranya ia harus keluar dan terlepas dari Raja Akis di Gat itu. Saudaraku, maka catatan awal dari pelarian Daud mulai menunjukkan kehidupan Daud seperti telah ditinggalkan oleh Allah.
Tetapi meskipun seolah-olah Allah telah meninggalkan dia, Daud tetap percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungannya. Mazmur 34 adalah mazmur yang ia tulis ketika dia mengalami kejadian dalam ayat yang kita baca ini. Dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur 34 diberi judul dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Abimelek adalah julukan gelar raja untuk orang Filistin, saudara sekalian, dan bukan nama pribadi. Dan saudara, kalau menarik sekali kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 34. Betapa Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8 Daud mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pun diutus Allah untuk melindungi orang-orang yang takut akan dia. Daud begitu beriman dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada kondisi dalam hidupnya yang membuat dia berhenti berharap kepada Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan karena seumur hidup dia berusaha membuat Tuhan tidak kecewa kepada dia. Dia berharap ketika pengharapan sepertinya hilang, dia melihat perlindungan Tuhan. Ketika orang-orang melihat bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan, dia melihat benteng yang kokoh dari Tuhan mengelilingi dia. Ketika orang-orang lain melihat pemanah-pemanah yang siap menembak dia hingga mati. Saudara-saudaraku, di tengah ketakutan, kekecewaan, dan kesendiriannya, saat semua jalan seolah-olah buntu, Daud tetap berseru pada Tuhan. Dia tetap menyandarkan segala pengharapan padanya. Karena ia tahu Tuhan perlindungannya yang agung dan yang tidak akan pernah meninggalkan dia begitu saja. Saudara-saudaraku, adakah kita sedang dalam kondisi seperti Daud yang terjepit? Seolah-olah jalan buntu, tak ada jalan keluar. Bagaimanakah kita melihat masa depan kita? Saudaraku, beranikah kita membuat keputusan iman sama seperti yang dilakukan Daud? Tetap percaya di masa sukar. Jalan dan rencana Tuhan itulah yang terbaik. Daud menunjukkan teladan hidup kita, bahwa di tengah-tengah kerapuhannya sebagai manusia, ia bisa takut. Ia bisa begitu kecewa dan begitu khawatir. Tetapi di tengah-tengah kerentanan ini, ia tetap menengadah kepada Tuhan. Dan di sanalah terletak kekuatannya. Marilah kita masuk dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Mari kita masuk di dalam kota bentengnya. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Maka mari kita belajar memasrahkan semuanya, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Sekalipun jalannya sukar, tapi kita akan dapat melewatinya dengan tenang di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Allah yang begitu baik. Kata Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk prinsip firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang terjadi dalam hidup ini. Di tengah-tengah banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat kami jawab. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam kerentanan kami ya Tuhan, dalam kerapuhan kami, ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu seperti Raja Daud. Supaya kami semakin teguh di dalam Tuhan, bersandar sepenuhnya dalam jalan-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan diri, biarlah Tuhan yang menuntun kami sepanjang hari ini. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai mereka dalam aktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.